Baik, selamat berjumpa kembali di pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang Diffie-Hellman Key Exchange atau pertukaran kunci Diffie-Hellman dan algoritma El-Gamal. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang dua hal tersebut ya, tentang pertukaran kunci Diffie-Hellman dan algoritma El-Gamal. Mana selain kedua itu kita juga akan belajar tentang basicnya. Kita juga akan belajar tentang dasarnya. Nah, kalau kita lihat outline kita, di sini ada basicnya adalah akar primitif. Apa itu akar primitif? Dan kita juga akan belajar tentang logaritma diskrit. Jadi empat subtopik ini akan menjadi outline kita kali ini yang berkaitan dengan pertukaran kunci Diffie-Hellman beserta algoritma El-Gamal. Sekarang kita masuk ke akar primitif dan logaritma diskrit dulu. Jadi jika n adalah bilangan bulat, maka A disebut akar primitif dari n jika perpangkatannya memenuhi ini gitu ya. A pangkat 2, A pangkat 3 dan seterusnya hingga A pangkat lothian n ya, dalam sebuah modulus menghasilkan nilai yang berbeda dan semuanya relatif prima dengan n. Secara khusus, jika P adalah bilangan prima, maka A disebut akar primitif dari P jika perpangkatannya seperti ini dalam modulus P dan menghasilkan nilai-nilai yang berbeda. Jadi tidak ada satupun nilai yang sama. Ingat fungsi Tauthier-Euler bahwa jika P prima, maka Tauthier P sama dengan P min 1. Oke, maksudnya apa? Nah, ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Contoh, misalnya P adalah sama dengan 7, maka A sama dengan 3 itu adalah akar primitif dari 7. Hal ini dikarenakan kalau 3 itu kita pangkatkan dengan P gitu ya, dengan nilai P itu kan kita hitungnya 7 gitu ya, berarti kita coba-coba gitu ya, P sama dengan 1, P sama dengan 2, P sama dengan 3 gitu ya. Jadi di sini ada 3 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dimodulus dengan P 7 gitu ya. Dimodulus dengan 7, ini hasil perpangkatan, lalu modulus ini akan menghasilkan nilai yang kesemuanya itu berbeda, tidak ada yang kembar gitu ya. 3 pangkat 1 modulus 7 menghasilkan 3, 3 pangkat 2 modulus 7 menghasilkan 2, 3 pangkat 3 modulus 7 menghasilkan 6. Kalau kita lihat di sini menghasilkan 6 nilai yang berbeda. Jadi tidak ada yang sama gitu ya. Jadi semua perpangkatan dari 3 ini menghasilkan nilai-nilai yang berbeda, yaitu 3, 2, 6, 4, 5, dan 1. Kesemuanya ini adalah nilai yang berbeda, tidak ada yang kembar kalau kita lihat. Gitu. Semua bilangan di dalam modulus 7 terjadi satu kali. Ya kan? Terjadi satu kali, tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang kembar gitu ya. Jadi tidak ada yang muncul 2 kali. Perpangkatan berikutnya ada 3 pangkat 7 modulus 7, 3 pangkat 8 modulus 8. Modulus 7 gitu ya. Dan ini perpangkatan berikutnya ini akan kembali berulang menghasilkan nilai-nilai ini. Menghasilkan nilai-nilai tersebut gitu ya. Jadi dalam satu siklus, di mana satu siklus itu merupakan sebanyak P-1. Dalam artian P-1 itu kan 6 ya. Berarti satu siklus itu adalah dimulai dari perpangkatan 1, lalu perpangkatan 2, perpangkatan 3, perpangkatan 4, 5, dan sampai ke 6. Itu disebut satu siklus gitu ya. Dimana dalam satu siklus itu tidak ada hasil yang dihasilkan itu nilainya berulang gitu. Jadi kesemuanya berbeda di sini. Itu maka bisa disebut bahwa A sama dengan 3 itu merupakan akar primitif dari 7. Dia baru akan berulang jika melebihi lebih besar dari P gitu ya, nilainya lebih besar dari P. Dia baru akan berulang ke nilai yang sama gitu ya.
yaitu nilai 3, nilai 2, 6, 4, 5, 1 itu akan berulang di setelah P sama dengan 7. Secara umum untuk P bilangan prima, maka panjang siklus tidak lebih dari P-1. Ya. Maka A disebut akar primitif dari B jika panjang siklus adalah sepanjang mungkin yang dapat dicapai. Panjang maksimalnya gitu ya. Panjang maksimalnya itu adalah P-1. Oke. Lalu apa yang dikatakan sebuah bilangan itu bukan merupakan akar primitif dari logaritma diskrit gitu ya. Bukan akar primitif dari 7, sorry. Bukan akar primitif dari 7. Contohnya di sini kalau kita misalkan A itu sama dengan 2 gitu ya. Kalau kita masukkan angka 2, kita lihat di sini 2 pangkat 1 modulus 7 hasilnya sama dengan 2. Dan hasil sama dengan 2 ini akan berulang dalam satu siklus. Dalam satu siklusnya sampai 6 gitu kan ya. 1, 2, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6 itu ada di satu siklus. Nah, kalau kita lihat di sini pangkat 1 dan pangkat 4 ini akan berulang nilainya. Pangkat 2, pangkat 5 ini berulang juga nilainya. Sehingga A di sini bukan merupakan akar primitif dari 7. Karena nilainya ada yang berulang. Ada yang sama. Ya. Nah. Oke, jika A adalah akar primitif dari bilangan prima B, maka untuk bilangan bulat B kita dapat menemukan pangkat I. Sedemikian hingga B sama dengan A pangkat X modulus P, di mana X ini bisa kita masukkan dengan nilai antara 0, ya, X-nya range-nya mulai dari 0 sampai P-1. Jadi kalau P-nya 7 ya berarti P-1-nya 6 gitu ya. Oke. Ini ya, pangkat X disebut logaritma diskrit dari B untuk basis A modulus P. Coba dibuka kembali logaritmanya gitu ya, pelajaran logaritma. Pangkat X disebut logaritma diskrit dari B untuk basis A modulus P. Dari perpangkatan Y sama dengan G pangkat X, maka kita bisa memperoleh nilai X. Jadi kalau dari Y sama dengan G pangkat X, maka kita bisa mencari nilai X dari logaritmanya. Gitu ya, sehingga kalau kita mau mencari, kalau misalnya nilai X ini belum diketahui dan kita ingin mencari nilai X gitu ya. Kita ingin mencari nilai X-nya, maka kita bisa menggunakan logaritma. Nah, di sini X-nya itu bisa kita cari dengan log basis G, log Y basis G gitu ya. Jadi misal di sini ada 10 pangkat X itu sama dengan 10.000, maka kita bisa mendapatkan nilai X-nya itu dari log 10.000 basis 10 gitu ya. Log 10.000 basis 10 yaitu X-nya sama dengan 4. Maka dalam persoalan ini B sama dengan A pangkat X modulus P, kita mencari X sebagai logaritma diskrit dari B dengan basis A modulus P. Contoh, misalnya di sini ada 7 adalah akar primitif dari bilangan prima P sama dengan 41. Ya, diketahui bahwa 15 itu sama dengan 7 pangkat 3 modulus 41. Maka 3 merupakan logaritma diskrit dari 15 dalam basis 7 modulus 41. Tuh. Oke. Seperti itu ya. Nah, itu tadi basicnya gitu ya. Dasar dari akar primitif dan logaritma diskrit. Jadi di pertukaran kunci ini kita membawa basic itu gitu ya, kita membawa dasar itu gitu ya. Kenapa kok sampai ada algoritma pertukaran kunci di Wilhelm gitu ya? Sebenarnya motivasi awalnya adalah adanya algoritma pertukaran kunci di Wilhelm ini adalah untuk mencari cara yang aman untuk membagikan kunci rahasia antara pengirim dan penerima.
Jadi pengen cari cara yang aman nih, gimana caranya yang aman supaya tidak mudah ditebak gitu ya kunci private-nya gitu ya. Mencari cara yang aman untuk berbagi. Jadi mencari cara aman untuk berbaginya gitu ya. Gimana cara kita berbagi kunci rahasia ini supaya nggak diketahui gitu ya. Nah, solusi yang ditawarkan dari Diffie-Hellman itu adalah algoritma pertukaran kunci Diffie-Hellman yang membangkitkan kunci sesi yang sama di sisi pengirim dan penerima. Jadi sisi pengirim dan penerima tidak perlu mengirimkan. Misalnya sudah dibangkitkan dari penerima, sudah dibangkitkan dari pengirim misalnya, lalu dikirimkan. Nah, tidak ada pengiriman seperti itu. Jadi masing-masing di sisi penerima dan pengirim secara paralel itu akan membangkitkan kunci secara paralel, secara bersamaan, tanpa adanya proses pengiriman data gitu ya, atau pengiriman kunci yang sifatnya private gitu ya. Karena kalau kita mengirimkan kunci itu melalui jaringan, maka itu akan sangat rentan sekali oleh attacker gitu ya. Nah, sehingga pembangkitan kuncinya dari sisi pengirim dan penerima itu akan dibangkitkan di sisi masing-masing. Tuh. Hasil perhitungan akan memberikan kunci sesi yang sama baik dari sisi pengirim maupun penerima. Nah, kunci sesi inilah yang digunakan pada algoritma kriptografi kunci simetri. Algoritma pertukaran kunci Diffie-Hellman. Ini keamanan algoritma ini ditentukan oleh sulitnya menghitung logaritma diskrit gitu ya. Jadi keamanannya itu ditentukan dari sulitnya menghitung logaritma diskrit dari sebuah kekongruenan modulo. Persoalan logaritma diskrit itu adalah jika P adalah bilangan prima, Y sembarang bilangan bulat, dan G adalah akar primitif dari P, maka carilah X sedemikian hingga Y sama dengan G pangkat X modulus P. Menghitung Y sama dengan G pangkat X modulus P untuk nilai yang diketahui itu adalah G, P, dan X itu adalah persoalan mudah gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau misalnya yang diketahui G, P, dan Y, maka menemukan X itu menjadi sesuatu yang cukup sulit gitu ya, yang sangat sulit. Mencari X artinya menghitung logaritma diskrit dari Y dengan basis G modulus P. Padahal yang kita kenal itu adalah basis 10 gitu ya, basis 2, logaritma basis 3, dan seterusnya. Nah, ini basisnya dalam bentuk G modulus P. Nah, sebenarnya ini mengangkat konsep logaritma yang sudah kalian pelajari ketika sekolah gitu ya. Ini konsepnya itu menggunakan logaritma juga gitu. Oke. Ini adalah langkah-langkah gitu ya algoritma pertukaran kunci Diffie-Hellman sehingga antara pengirim dan penerima itu bisa saling berbagi kunci private secara aman gitu ya. Contoh di sini ada dua orang yang berkomunikasi, ada Alice dan Bob. Alice kita simbolkan dengan A, Bob kita simbolkan dengan B. Di mana Alice dan Bob menyepakati sebuah bilangan prima N dan sebuah bilangan bulat G. Sehingga G adalah akar primitif dari N. Jadi diatur gimana caranya supaya N itu bilangan prima dan G itu merupakan akar primitif dari N. Nah, silahkan direview kembali akar primitif dari slide sebelumnya. Kemudian nilai N dan G ini sifatnya tidak rahasia, bisa dipertukarkan melalui saluran komunikasi yang tidak aman sekalipun. Gitu ya. A membangkitkan bilangan bulat acak X dan mengirimkan hasil perhitungan berikut kepada B. Ya, jadi X yang dibangkitkan oleh A ya itu akan dimasukkan ke rumus ini gitu ya, sehingga hasilnya akan dikirimkan ke B. B membangkitkan bilangan bulat acak Y yang fungsinya juga sama sebagai perpangkatan di sini dan mengirimkan hasil perhitungan berikut ini kepada A. Itu sehingga dihasilkan nilai Y capital gitu ya. Dihasilkan nilai X gitu ya. Nilai X capital dan Y capital, di mana X capital ini akan dikirimkan dari A ke B, yang Y capital akan dikirimkan dari B ke A. Kemudian
Kalau si B sudah mendapatkan nilai X capital dan si A sudah mendapatkan nilai Y capital, gitu ya, maka B sudah dapat nilai X, gitu ya, A sudah dapat nilai Y capital, maka A akan mulai menghitung K. K itu adalah Y capital pangkat X kecil yang sudah dia bangkitkan bilangan bulat acak X dimodulus dengan N. Di saat yang bersamaan, B juga menghitung K aksen, gitu ya. K aksen sama dengan X capital di pangkat Y modulus N. Y ini adalah bilangan bulat acak yang sudah B bangkitkan sebelumnya. Gitu. Nah, sehingga di sini nilai K itu sama dengan K aksen, gitu ya. Berikutnya K ini adalah kunci, gitu ya. Kunci simetris sudah diperoleh A dan B, sehingga ada kunci private Alice X kecil, gitu ya, dan kunci public Alice X capital G dan N. Dan sudah juga dibangkitkan kunci private Bob Y kecil dan kunci public Bob Y besar G dan N. Nah, sehingga penyadap yang menyadap di tengah-tengah saluran komunikasi, gitu ya, antara A dan B, dia tidak bisa memperoleh informasi nilai K maupun K aksen. Dia hanya memiliki informasi N, G, X capital dan Y capital. Dia juga tidak memiliki informasi X dan Y kecil, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba langkah-langkah dari algoritma pertukaran kunci di Diffie-Hellman ini dengan sebuah contoh, gitu ya. Contohnya juga sama menggunakan Alice dan Bob, yang dimana Alice A, Bob B, A dan B menyepakati sebuah bilangan prima N sama dengan 251 dan sebuah bilangan bulat G demikian hingga G sama dengan 6 ini merupakan akar primitif dari N. Ya. Nilai N dan G bersifat tidak rahasia dan bisa dipertukarkan melalui saluran komunikasi yang tidak aman sekalipun, gitu ya. Kemudian A membangkitkan bilangan bulat acak X sama dengan 124 dan mengirimkan nilai X capital kepada B, ya, di mana X capital ini didapatkan dari G pangkat X, di mana X kecil, gitu ya, G pangkat X kecil modulus N, di mana X-nya merupakan 124, gitu ya. Jadi 6, nilai G-nya sama dengan 6 pangkat X 124 modulus N 251 menghasilkan 209. Ya. Kemudian di saat yang bersamaan B juga membangkitkan bilangan bulat acak Y kecil. Y kecil ini yang dihasilkan 158 dan mengirimkan nilai Y capital kepada A. Y capital diperoleh dari G pangkat Y kecil sama dengan 158 ini tadi, gitu ya. 6 G-nya sama dengan 6 pangkat 158 nilai dari Y kecil dimodulus dengan nilai N 251 akan menghasilkan 197. Nah, masing-masing A dan B ini akan menghitung kuncinya masing-masing. A menghitung kunci K sama dengan Y capital pangkat X kecil modulus N sama dengan Y capitalnya dimasukkan, gitu ya, 197 dipangkat 124 dimodulus 251, ya, 251 ini akan menghasilkan 79. Begitu juga dengan K aksen. Sebenarnya dua-duanya ini menyimpan nilai yang sama, gitu ya, nantinya. Hanya untuk membedakan saja, kunci yang ada pada A itu kita simbolkan dengan K, kunci yang ada pada B kita simbolkan dengan K aksen. Nah, K aksen itu diperoleh dari X capital di pangkat Y kecil dimodulus dengan N, gitu ya, sama dengan X capitalnya bernilai 209 di pangkat Y kecilnya sama dengan 158 dimodulus N-nya sama dengan 251
ini juga akan menghasilkan nilai yang sama, 79. Tuh. Memang outputnya itu adalah kunci antara yang dibangkitkan oleh A dan kunci yang dibangkitkan oleh B itu sama, gitu ya. Ini sifatnya simetris. Kriptografi simetris. Sehingga dia tidak perlu menukarkan kunci yang sifatnya private itu melalui saluran komunikasi yang bahkan mungkin bisa disadap gitu ya, yang bahkan mungkin bisa dipantau gitu ya oleh attacker, sehingga dia membangkitkan kunci ini di masing-masing sisi pengirim dan penerima. Oke. Itu untuk algoritma pertukaran kunci di Ví-Hellman with example gitu ya, dengan contoh. Nah, sekarang kita ke algoritma Elgamal. Oke. Ini merupakan sebuah algoritma kriptografi kunci publik gitu ya, dibuat oleh Tahir Elgamal tahun 1984 yang pada mulanya untuk digital signature dan kemudian dimodifikasi untuk enkripsi, dekripsi atau untuk kriptografi gitu ya. Seperti di Ví-Hellman, keamanan algoritma ini terletak pada sulitnya menghitung logaritma diskrit. Pengirim dan penerima menyepakati sebuah bilangan prima n dan sebuah bilangan bulat g yang merupakan akar primitif dari B. Tuh. Oke, sekarang variabel apa sih yang kita gunakan pada Elgamal? Kurang lebihnya mirip seperti algoritma pertukaran kunci di Ví-Hellman. Ya. Pada Elgamal kita menggunakan parameter bilangan prima P yang sifatnya tidak rahasia, bilangan bulat G yang merupakan akar primitif dari P, sama ya seperti tadi algoritma pertukaran kunci di Ví-Hellman, sifatnya juga sama, tidak rahasia, publik. Ya. Ada bilangan acak X kecil, sifatnya rahasia, ini merupakan kunci private, Y kecil yang merupakan hasil dari G pangkat X modulus P, sifatnya tidak rahasia atau ini merupakan kunci publik gitu ya. Dan ada M ini merupakan plain text, sifatnya rahasia, dan ada A dan B, sifatnya tidak rahasia. Oke. Kurang lebih tahapan kriptografi pada Elgamal itu kurang lebih sama seperti algoritma kriptografi yang lainnya gitu ya. Untuk asimetrik ya. Jadi tahapan Elgamal itu yang pertama adalah pembangkitan kunci private dan public, kemudian ada enkripsi dan ada proses dekripsi untuk mengetahui plain text-nya. Oke. Alice dan Bob masing-masing membangkitkan pasangan kunci private dan public-nya. Nah, pertama yang dilakukan adalah pembangkitan kunci private dan public. Alice dan Bob sudah menyepakati bilangan prima P dan G. Alice membangkitkan kunci private dan kunci publiknya sebagai berikut. Alice memilih sebuah bilangan acak X dengan syarat X ini lebih besar dari 1, lebih kecil dari P-1. Ya. Alice menghitung Y kecil sama dengan G pangkat X modulus P. Itu untuk pembangkitan kuncinya. Nah, sekarang gimana contohnya pembangkitan kunci itu? Misalnya di sini Alice dan Bob sudah menyepakati bilangan prima P dan G, di mana Alice membangkitkan kunci private dan kunci publiknya sebagai berikut. Alice memilih sebuah bilangan acak X dengan syarat X itu berada di antara range lebih dari 1 kurang dari P-1. Nah, Alice memilih bilangan prima P sekian. Ya, ini acak gitu ya. Bilangan prima P sekian. Nah, berarti range-nya untuk bilangan acak X gitu ya nantinya itu berada pada range lebih besar dari 1, lebih kecil dari 2272 gitu ya. Nah, kemudian akar primitif dari P itu adalah G sama dengan 3 gitu ya. Dan X sama dengan 243. Oke. Jadi kalau di program itu kan kita sering dengar random gitu ya. Ada fungsi random. Nah, itu bisa kalian manfaatkan untuk mencari atau merandom sebuah bilangan acak
Kalau yang diminta prima ya berarti bilangan acaknya dibuat prima di fungsinya gitu ya. Kemudian tahapan yang kedua, Alice menghitung Y kecil sama dengan G pangkat X modulus P, atau tinggal kita masukkan nilai-nilai ini di mana G-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 243 dimodulus 2273. Hasilnya adalah 461. Jadi kunci private Alice sama dengan X, yaitu X sama dengan 243. Dan kunci public Alice itu adalah Y sama dengan 461 dan G-nya sama dengan 3 beserta P-nya bilangan prima yaitu 2273. Tuh. Oke. Nah, itu tadi untuk pembangkitan kuncinya, dan berikutnya kita masuk ke proses enkripsinya. Gimana sih El Gamal itu melakukan enkripsi? Nah, berikut ini adalah tahapannya. Jadi sebelum melakukan enkripsi, nyatakan pesan sebagai bilangan bulat M. Jadi pesan atau plain text-nya itu diubah ke dalam bilangan bulat, gitu ya. Dimana bilangan bulat itu kita simbolkan dengan M dan harus terletak dalam rentang 0 sampai dengan P-1. Jadi plain text yang sekian itu gitu ya, sebuah deret plain text M itu nanti akan terbagi ke dalam beberapa blok ya, M1. Jadi dalam sederet plain text M itu akan terbagi misal ke dalam 5 blok gitu ya, M1, M2, M3, M4, M5. Nah, setiap blok itu harus terletak pada rentang 0 sampai P-1 gitu. M dibagi ke dalam blok M1, M2, M3, M4 hingga MI yang berukuran lebih kecil sedemikian hingga setiap blok MI merepresentasikan nilai di dalam rentang 0 sampai P-1. Jadi setiap blok setiap blok MI dari plain text itu harus masuk ke dalam rentang bilangan bulat antara 0 sampai P-1. Misal, Bob mengirim pesan M kepada Alice. Bob sudah mengetahui kunci publik Alice, Y, G, dan B. Langkah-langkah enkripsinya adalah sebagai berikut. Bob memilih bilangan acak K dalam rentang K itu lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari P-1. Tuh. Bob mengenkripsi pesan M menjadi ciphertext berupa pasangan nilai A, B dengan persamaan ini. Jadi untuk mendapatkan A diperoleh dari G pangkat K modulus P dan B diperoleh dari Y pangkat K Y pangkat K dikalikan M modulus P. Gitu ya. Sehingga pasangan A, B itu adalah ciphertext dari pesan M. Jadi ukuran ciphertext adalah 2 kali plain text-nya. Kemudian Bob baru akan mengirimkan A, B, AB kepada Alice. Gitu ya. Kita masuk ke enkripsinya dengan contoh gitu ya. Misalkan Bob ingin mengirimkan plain text halo, HALO kepada Alice dengan memisalkan A itu adalah 00, B itu adalah 01, C itu adalah 02, D itu adalah 03 dan seterusnya hingga Z itu adalah 25. Maka pesan M dalam integer. Jadi dari hasil konversi ini gitu ya, maka setiap karakter dari halo ada H, A, L, O itu akan terubah menjadi seperti ini. H07, A00, L11, O14. Memecah M menjadi blok yang lebih kecil di mana nilai integer dari setiap blok M masih pada rentang 0 hingga P-1. Tadi P-nya adalah 2273 gitu ya. Silakan kembali ke slide pembangkitan kunci. Ini masih nyambung ya. Jadi P-nya itu 2273 itu dari hasil pembangkitan kunci. Ini hasil pembangkitan kunci ini masih kita gunakan pada proses enkripsi dan dekripsi gitu ya. Kalau kita lihat P-nya sama dengan 2273. Oke. Nah, sehingga
Kalau kita pecah misalnya per karakter gitu ya, H sendiri, A sendiri, L sendiri, O sendiri, ya bisa gitu ya. Tapi bisa kita maksimalkan dengan karena ini masih masuk ke dalam rentang hingga 2273, masih banyak gitu ya. Hingga 2273 min 1 berarti 2272. Sehingga kalau kita mau memasukkan satu blok itu 4 digit, tidak per 2 digit gitu ya. Satu blok itu 4 digit, maka masih kita bisa masukkan per 4 digit gitu ya. Per 4 digit itu sama dengan per 2 karakter gitu ya, sehingga menjadi 2 blok saja gitu ya. Nah, itu sebenarnya juga akan mempersingkat waktu gitu ya. Karena kita bisa menggabungkan. Dan ini masih masuk ke dalam rentang 0 sampai P-1. Contoh di sini kalau kita membaginya ke dalam 2 blok ya, tidak per 1 karakter tapi per 2 karakter ya. Sehingga kalau per 2 karakter di sini dalam setiap bloknya kita punya 2 karakter atau punya 4 digit integer. Nah, blok M1 berarti 4 digit pertama 0700 kan. Nah, ini kan juga masih masuk ke dalam rentang ini ya, artinya nggak menyalahi aturan. Nah, berikutnya 4 digit kedua ada 1114. Ini kita masukkan menjadi 4 digit kedua, 4 digit terakhir gitu ya, yang kita simpan sebagai blok M2. Nah, nilai-nilai blok MI baik itu M1 dan M2 kalau kita lihat di sini masih ke dalam rentang ini gitu ya, rentang 0 sampai P-1. Oke. Berikutnya lanjut. Nah, setelah kita membagi itu ke dalam blok-blok gitu ya, blok M1 dan blok M2, karena ini hanya sedikit ya, hanya ada 4 karakter halo gitu ya, maka kita di sini sekarang punya 2 blok ya, blok M1, blok M2. M1 sama dengan 0700, di mana tadi Bob memilih bilangan acak K sama dengan 1463. Nah, nilai K ini masih dalam rentang ini gitu ya. Tadi kan aturannya gitu ya. Kemudian Bob menghitung A sama dengan G pangkat K modulus P. Ya, dimana nilai G itu sama dengan 3 dipangkat 1463 modulus P-nya sama dengan 2273. Hasilnya adalah 1439. Sekarang kita mencari AP ya. A sudah ketemu. Sekarang kita ke B. B sama dengan Y pangkat K kalikan M1 modulus P. Jadi 461 dipangkat 1463 dikalikan M1-nya 0,700 gitu ya. Nah, ini bisa kita tuliskan 700 modulus 2273 yang hasilnya itu adalah sama dengan 74. Nah, jadi si vortex yang dihasilkan untuk M1 itu adalah C1, di mana C1 itu memuat nilai A dan B. Nilai A-nya 1439, nilai B-nya adalah 74. Gitu. Oke. Kemudian itu tadi baru di blok pertama ya. Sekarang masuk ke blok yang kedua, blok M2, di mana blok M2 itu adalah sama dengan 1114 gitu ya. Ini plain text yang ada di blok kedua yang karakter L dan O gitu ya. Bob memilih bilangan acak K sama dengan 2001. Nilai K ini yang diacak gitu ya, yang diambil secara acak itu masih berada pada rentang 0 sampai 2273 minus 1 gitu ya, atau 0 sampai 2272. Ini kan masih dalam masuk rentang itu gitu ya. Kemudian Bob akan menghitung nilai A dan B, di mana nilai A-nya cara perhitungannya sama seperti blok sebelumnya gitu ya. A kita peroleh dari G pangkat K dikalikan modulus P sama dengan
3 di pangkat 2001 modulus 2273 sama dengan 1220. Kemudian B sama dengan Y pangkat K dikalikan M2, nilai M2 itu ini, gitu ya, dimodulus dengan P sama dengan 461 pangkat 2001 dikalikan 1114 modulus 2273. Hasilnya adalah 1682. Sehingga si vertex yang dihasilkan untuk M2 itu adalah C2, di mana isi C2 itu ada nilai A dan B. Nilai A-nya adalah 1220, nilai B-nya ada 1682. Nah, tadi kan kita sebut bahwa di slide sebelumnya bahwa si vertex yang dihasilkan itu jumlahnya akan menjadi 2 kali dari plain text-nya, gitu ya. Bu, ini kok nggak 2 kali, Bu? Sebenarnya ini 2 kali, gitu ya. Di sini hanya penyederhanaan saja. Jadi sebenarnya kalau kita mau menuliskan semuanya, ini akan menjadi 0074. Ini sebenarnya juga 2 kali, gitu ya. Jadi di sini bisa kalian tuliskan ditambahkan 2 sebanyak nolnya ada 2, jadi 0074. Dia memiliki arti yang sama dengan angka 74, gitu ya. Seperti itu. Oke. Blok-blok dari si vertex 1 dan si vertex 2 ini yang akan dikirimkan ke Alice, gitu ya. Nah, selesai enkripsinya. Sekarang gimana dengan proses dekripsi yang akan terjadi pada Alice? Nah, Alice di sini akan menggunakan kunci private X untuk mendekripsi A dan B menjadi plain text M dengan persamaan ini. Jadi A dan B yang sudah diperoleh tadi itu akan didekripsi menggunakan persamaan ini. Selesai, dekripsinya akan didapatkan hasil plain text-nya, gitu ya. Ini persamaan ini dilakukan untuk per blok dari si vertex, gitu ya. Oke, lebih mudahnya kita bisa langsung ke contohnya. Tadi kan kita sudah mendapatkan sebanyak 2 buah blok si vertex, yaitu si vertex 1 dan si vertex 2, di mana si vertex 1 itu bernilai 1439, nilai A-nya 1439, nilai B-nya 74, gitu ya. Dan si vertex blok C2 itu ada nilai A-nya 1220, nilai B-nya 1682. Nah, nilai A dan B yang ada ini tinggal kita masukkan ke rumus dekripsinya saja. Jadi nilai A, misalnya di sini ada rumus dekripsinya itu adalah A pangkat P min 1 min X modulus P, gitu ya, modulus P. Oke, maka ini belum sampai ke langsung dekripsinya ya, tapi ada rumus yang harus kita masukkan dulu nilainya, gitu. Kalau kita lihat di sini untuk mendapatkan plain text-nya itu adalah kita menggunakan rumus ini ya, yang di bawahnya. Jadi B per A pangkat X modulus P. A pangkat X itu sebenarnya adalah sama dengan A pangkat min X. Ini kan di bawah ya, tapi kalau dia naik ke atas, A pangkat X itu akan menjadi A pangkat min X. Kalau kita pecah lagi min X-nya, maka bisa menjadi A pangkat X dipangkat lagi min 1. Ya kan? Min X itu kan berasal dari min 1 dikalikan X, gitu ya. Nah, oke. Sehingga ini yang perlu kita cari dulu di awal ini, gitu ya. Maka A pangkat X dipangkat lagi min 1, berarti ini A pangkat X min 1 itu sama dengan A pangkat P min 1 min X dimodulus dengan P. Yang hasilnya itu adalah, ini kita masukkan ya, ini kita masukkan A-nya sama dengan 1439, gitu ya. P-nya tadi itu sama dengan berapa? P-nya P-nya sama dengan 2273, gitu ya. P sama dengan 2273 dikurangi 1 jadi 2272 dikurangi X, gitu ya. Dikurangi X sehingga hasilnya adalah 2029
dimodulus dengan 2273. Nah, hasilnya adalah 1791. Ini yang akan dimasukkan ke rumus ini. Jadi B dikalikan dengan hasil 1791 dimodulus dengan P sama dengan B-nya sama dengan 74 dikalikan 1791 dimodulus dengan 2273. Hasilnya adalah 700. Nah, karena ini tadi 4 digit, maka yang paling depan bisa kita tambahkan 0 gitu ya. Berikutnya ada deskripsi blok C2, di mana C2 itu adalah nilai A-nya sama dengan 1220, nilai B-nya adalah 1682. Caranya pun sama, kita cari dulu A pangkat X pangkat min 1-nya seperti ini, kita masukkan A-nya 1000, yang beda adalah kita masukkan AB-nya gitu ya. AB-nya yang beda, A-nya kita masukkan 1220, punyanya si vertex 2, blok 2, 1220 dipangkat 2029 dimodulus 2273 menghasilkan nilai 1125. Nah, ini yang akan kita masukkan ke sini. Gitu ya. Kita masukkan ke sini. Sehingga yang di sini B-nya adalah 1682, ya kan? Dikalikan dengan 1125 dimodulus 2273 menghasilkan 1114. Ini kalau kita gabungkan akan kembali ke plain text awal gitu ya. Kalau kita gabungkan di sini, kita menggabungkannya dimulai dari plain text yang paling awal ya. M1 dimulai dari M1 0700 diikuti dengan M2 1114. Nah, kalau ini kita kembalikan ke karakternya, itu akan menjadi plain text Halim. Itu ya. Oke. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi ini. Silahkan dibuka-buka kembali. Jika perlu referensi ini silahkan diakses. Dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.